Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Eh, Hari ini saya mencoba menjelaskan ya. Jadi materinya sudah saya share kemarin di minggu kemarin ya di Hebat. Jadi hari ini saya mencoba menjelaskan terkait dengan turunan itu sendiri. Jadi biasanya kalau teman-teman itu belajar terkait dengan turunan ya, itu simbolnya biasanya ini, seperti ini yang sering ditemui. Ini ya, ini ya, ini. Nah, itu juga bisa ditulis dalam bentuk I aksen seperti ini, sama dengan F aksen. Jadi itu sama aja, ya. Atau juga bisa dituliskan dalam bentuk limit. Ya, jadi kalau misalkan turunan ya dari suatu fungsi tertentu di titik C misalkan ya di bilangan C, nah itu bisa dicari menggunakan limit seperti ini. Jadi F aksen C sama dengan limit H mendekati 0, kemudian F C plus H dikurangi dengan F C dibagi dengan H. Ya. Jadi bisa melalui ini menggunakan limit atau secara langsung juga bisa. Ya. Jadi simbolnya itu seperti ini. Yaksen atau DY, DX seperti itu ya. Oke. Nah, misalkan ini ada contoh ya, ada suatu fungsi 13x kuadrat minus 6 seperti ini ya. Jadi kalau ini teman-teman cari ya turunannya ya f aksen atau juga bisa tuliskan sebagai berikut df dx gitu ya seperti ini. Nah, ini kalau kalau apa teman-teman cari langsung ya misalkan saya tuliskan suatu fungsi fx ya sama dengan x pangkat n ya di mana n-nya ini suatu konstanta gitu ya. Ini kan kalau dituliskan f aksen itu sendiri itu rumusnya dulu ya itu sama dengan seper n ya x n min satu seperti ini. Jadi ini juga sorry bukan seper n ya, sorry, sorry. N ya x n min satu ya. Jadi n-nya itu ke bawah kemudian n-nya itu dikurangi dengan satu. Ya, ini secara umum ya kalau terkait dengan turunan. Jadi kalau 13x kuadrat minus 6 itu kita terapkan menggunakan ini, ya cara seperti ini, itu artinya 13 kalikan dengan 2 ya 2 turun ya. Kemudian x-nya 2 min satu jadinya satu x pangkat satu. Nah, sedangkan 6 ini, karena 6 tidak memuat variabel x ya, maka 6 itu suatu konstanta. Jadi suatu konstanta diturunkan terhadap X itu sama dengan 0 itu sendiri. Nah, hasilnya itu sama dengan 26 X seperti ini. Ya, ini kalau secara langsung ya. Atau juga bisa menggunakan pendekatan limit ya, menggunakan pendekatan limit seperti yang dicontohkan sebelumnya ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita menggunakan limit ya itu rumus umumnya seperti ini ya. Rumusnya seperti ini. Kalau kita menggunakan limit. Jadi tinggal kita apa itu substitusikan ya x plus h ke fungsi ini. Jadi kalau fx sama dengan 13x kuadrat min 6, maka kalau fx plus h ini ya, kalau saya tuliskan seperti ini, tinggal dimasukkan aja ke fungsinya ini. Jadinya 13x plus h kuadrat min 6. Jadi ini kuadrat biasa ya, jadinya berapa? Jadinya 13x kuadrat plus 26xh plus 13h kuadrat min 6. Seperti itu. Nah, kalau fx itu apa? Fx itu sendiri ya ini sendiri. Ya, tadi kan rumusnya fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h itu sendiri.
Nah, kalau bagian ini ya dikurangi dengan ini, nah itu kan jadinya yang dihapus itu yang bagian ini kan ya. Ini kan bagian ini yang sama ya. Terus bagian 6 juga sama. Sisanya apa? Sisanya 26 X H plus 13H. Ya, ini dibagi dengan H. Ini limit H mendekati 0. Ya, nah H ini bisa kita keluarin. Kita, kita keluarin pindah ke luar gitu ya. Jadi limit H mendekati 0, hanya kita keluarin jadinya 26 X plus 13 bagi dengan H sendiri. Nah, ini hanya bisa kita coret seperti ini. Jadinya 26X plus 13. Nah, kalau kita mencari limit dari ini, ya saya terus ini ya, limit H mendekati 0 untuk 26X plus 13, sorry, sorry ini sisa H ya, sorry, ini sisa H ya, kan 13 ya, soalnya ke sini H kuadrat tadi ya kan, jadi 13H, hanya kan tadi keluar semua. Nah ini kalau kita cari cari limit ya, limitnya itu H mendekati 0, artinya satu-satunya yang bernilai 0 itu di bagian ini, 13H. Jadi 13 kalikan 0 itu sama dengan 0. Nah, sedangkan ini 26X, gak ada H di situ kan. Gak ada variabel A di situ. Nah, jadi kalau misalkan limit H mendekati 0 dari suatu 26X ya, itu sama aja dengan limit dari suatu konstan. Nah, kenapa kok saya anggap suatu konstan? Soalnya 26X itu tidak memuat H itu sendiri. Ya, jadi suatu limit H mendekati 0 ya, dari suatu 26X itu hasilnya yaitu sendiri 26X. Nah, makanya hasilnya itu 26X di sini. Ya, jadi teman-teman dalam mencari turunan itu bisa secara langsung atau menggunakan prinsip limit tadi. Ya, jadi eh, yang mana yang kalian ini ya sukai gitu itu. Nah, tapi yang perlu menjadi catatan ya, biasanya kalau terkait dengan mencari turunan ya, jadi kalau kalau mencari turunan secara langsung itu sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan limit. Nah, kalau menggunakan limit itu kalau masih fungsi 13x kuadrat min 6 itu masih bisa dicari. Tapi kalau sudah campuran ya, itu misalkan terkait dengan fungsi trigonometri yang terkait dengan sinus, sinus, cosinus sama tangent itu ya. Nah, itu eh, akan melalui kesulitan. Ya, kalau kalau misalkan mencari apa itu turunan dari suatu fungsi trigonometri dengan menggunakan cara cara limit ini itu lebih susah. Nah, kalau masih fungsi seperti ini, fungsi sederhana gitu ya, 13x kuadrat min 6 itu masih bisa dikerjakan ya menggunakan prinsip limit. Jadi silakan kalian bisa menggunakan aturan limit seperti ini ya, yang x plus h minus fx dibagi dengan h, atau secara langsung itu juga diperbolehkan seperti itu. Nah, kalau super X ini juga sudah agak mulai ini ya, sudah agak mulai sulit ya. Jadi ini ada suatu pembagian ya terhadap X ya, yaitu fungsi fx sama dengan super X gitu ya. Jadi dengan cara yang sama ya, kita substitusikan ya X plus H ke dalam suatu fungsi ke sini. Kemudian setelah kita dapat ya ini kita kurangi dengan efek itu sendiri, di mana efek itu sendiri itu tidak lain adalah 1/X seperti ini. Jadi ini dikalikan segini ya, ini ke sini gitu ya. X plus H gitu. Kemudian dibagi dengan X plus H. Ya, jadi saya rasa ini teman-teman bisa mengerjakan ini. Kemudian dengan melakukan suatu penyederhanaan, itu sisanya seperti ini. Ya, kemudian ini dicoret ya, H sama H. Sisanya itu min
X plus H seperti ini ya. Nah, limit dari H mendekati nol dari suatu ini apa min satu dibagi dengan X plus H, maka yang bernilai nol itu yang bagian sini aja. Jadinya itu min satu dibagi dengan X kuadrat seperti ini. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan eh, kalau nggak salah dulu mungkin pernah waktu SMA ya melihat rumus seperti ini. U dibagi dengan V aksen ya, itu sama dengan U aksen V ya, min U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, nanti ini coba dicek lagi ya, mungkin saya kebalik atau gimana gitu ya. Jadi ini teman-teman biasanya ini ya, saya rasa ini pernah menemui rumus seperti ini ya, atau juga menggunakan ini. U dikalikan dengan V aksen sama dengan U aksen V plus U V aksen. Seperti ini. Ya, jadi ini kalau secara langsung ya teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi silakan, hasilnya sama aja. Min satu dibagi dengan X kuadrat. Ya, hasilnya seperti ini. Sama aja ya. Dengan menggunakan secara langsung yang menggunakan ini, rumus yang ini, atau menggunakan prinsip limit seperti itu. Oke. Kemudian ini contoh lainnya ya. Misalkan ada eh, per sorry akar dari suatu X ya. Itu sama aja sebenarnya menggunakan prinsip limit ya dengan cara yang sama. Nah, ini dikalikan dengan sekawan ya. Ini. Jadi kalau ini dikalikan sekawan ini berubah jadi positif. Ya, ini saya rasa juga mungkin teman-teman bisa pernah menemui ini. Ya. Jadi kalau ini menggunakan apa itu rumus yang tadi ya. Tadi kan kalau saya tuliskan secara langsung ya fx ya ini secara umum ya sama dengan x pangkat n ya. Nah, ini kalau misalkan f aksen x itu sama aja dengan n x n min satu seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman menerapkan itu ya, kalau misalkan ada fungsi fx sama dengan x pangkat setengah seperti ini. Nah, ini tinggal menggunakan prinsip yang ini ya. Jadi setengah itu turun ke sini. Kemudian X min setengah ya. Jadinya kan min setengah. Setengah dikurangi satu. Jadinya min setengah. Ya kan? Kemudian jadinya seperdua akar dari X. Nah, kalau misalkan yang diminta F aksennya X-nya itu bernilai 3, maka X-nya itu diganti 3 aja. Jadinya F aksen 3 sama dengan satu dibagi 2 akar 3. Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini sekali lagi bisa menggunakan limit ya atau secara langsung. Itu silakan. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Ada yang masih bingung? Ya ada ya, belum bingung ya. Oke. Jadi kalau misalkan bingung langsung ditanyakan aja gak apa-apa ya. Waktu saya saya menjelaskan gak apa-apa langsung aja ditanyakan. Oke. Nah, ini yang aturan limit ya. Prinsipnya itu selisih ya, selisih antara X plus H dengan X itu sendiri dibagi dengan H itu sendiri.
ya definisi turunan. Ini dengan menyusun hasil bagi selisih dan menghitung limitnya. Ini prinsip limit ini sebenarnya, prinsip limit. Nah ini kalau misalkan fungsinya itu suatu konstanta ya, jadi kalau diturunkan terhadap x itu sama dengan nol itu sendiri. Ya seperti itu. Ini kalau misalkan efeknya itu sama dengan x. Jadi kalau dia diturunkan terhadap x itu sendiri itu sama dengan satu. Ya, nilainya. Kemudian ini yang tadi ya. Jadi kalau misalkan ada fungsi fx sama dengan x pangkat n, ya kalau diturunkan itu jadinya n x n min 1. Ya, ini aturan-aturan dari suatu ini ya, turunan. Ini menggunakan apa itu? Aturan limit ya. Di sini diperoleh deret deret Taylor ya nanti sebenarnya kalian masih belum belajar terkait dengan deret Taylor ya. Ini mengarah ke deret Taylor nanti. Ini kalau misalkan menggunakan limit, ya aturan limit. Tapi kalau secara langsung itu langsung didapatkan seperti ini. Ya ini nanti kaitannya dengan deret Taylor. Oke. Nah ini beberapa contoh ya terkait dengan beberapa fungsi ya. Misalkan ada fx sama dengan x pangkat 3. Jadi kalau kita turunkan terhadap x itu jadinya tiganya turun ke sini. Kemudian yang bagian pangkatnya ini itu dikurangi dengan satu. Ya, jadinya dua seperti itu ya. Nah ini kalau misalkan ada gabungan ya, misalkan ada konstanta gitu ya, d, dx, misalkan eh, sini ada suatu konstanta k kalikan fx ya, seperti ini, yang ada di sini ya. Nah maka konstanta itu boleh keluar. Nah kenapa kok boleh keluar? Sebab dia tidak memuat variabel x, jadi boleh keluar. Ya. Nah, terkadang juga ada nanti terkait dengan turunan parsial. Ini kan turunan biasa. Nah, kalau turunan biasa itu kan hanya terdiri dari satu variabel aja itu x. Tapi kalau turunan parsial itu terdiri dari lebih dari satu variabel. Misalkan yang x sama y gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman menemui eh, suatu fungsi x, y seperti ini, ya katakan misalkan fungsinya ini X kuadrat Y pangkat 3 gitu. Nah, ini nanti turunannya satu-satu ya terhadap X dulu df dx dan kemudian df dy gitu ya. Jadi satu persatu. Nanti kalau misalkan menemui ya, kayaknya ini masih belum nyampe ke situ ya. Jadi nanti ada istilahnya integral, sorry, turunan parsial. Begitu juga dengan integral. Jadi ada integral yang biasa, ada yang terkait dengan integral parsial seperti itu. Nah, ini contoh lain ya dari suatu turunan min 7x pangkat 3 itu hasilnya seperti ini min 21x kuadrat. Nah, ini misalkan aturan jumlahan ya. Jadi kalau misalkan ada fungsi f sama g yang dijumlahkan seperti ini, itu sama aja kalian mencari turunan ya dari masing-masing ini f sama g terus dijumlahkan. Ya, ini dari dulu f-nya berapa, kemudian g-nya itu berapa. Dan kemudian dijumlahkan. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan terdiri dari dua fungsi, nah tadi kan yang bagian aturan limitnya itu kan hanya gini, limit H dibagian H mendekati 0, fx t plus H min fx gitu ya, dibagi dengan H. Nah, kalau ada dua fungsi, itu tinggal ditambahkan aja g x plus H. Seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada tiga fungsi, misalkan f, g, h gitu ya, sorry, hanya sini sudah ada ya, cari pada ini ya, apa, huruf lain mungkin FG FGZ gitu ya. Nah, jadi sini tambahkan aja f x plus h ditambah g x plus h ditambah dengan z x plus h seperti itu. Kalau misalkan itu terdiri dari lebih dari satu fungsi.
Ya, seperti itu. Ini aturan aturan pengurangan sama halnya dengan aturan penjumlahan tadi. Nah, ya, ini contohnya. Aturan perkalian seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalkan dulu teman-teman ya terkait dengan UV ya, aksen gini, itu sama aja dengan U V aksen plus U aksen V. Nah, benar. Nah, itu ya. Jadi sama yang dengan tadi. U V aksen plus U aksen V. Ya, ini kalau aturan yang perkalian. Kemudian aturan bagi ya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada UV seperti ini, aksen, jadi U aksen V min U V aksen seperti ini dibagi dengan V kuadrat. Jadi untuk aturan pembagian ya. Nah ini sebenarnya kalau kalau kalian menerapkan yang tadi juga bisa. Kalau misalkan UV ini saya pindahkan ke atas gitu ya, ini kan jadinya U V inverse gitu ya, seperti ini, aksen seperti ini ya. Jadi kalian menggunakan aturan UV aksen tadi. Jadi kalau ini ya kita menggunakan aturan UV aksen seperti ini, jadinya U aksen V plus UV aksen seperti ini. Itu juga bisa. Jadi V-nya itu dipindah ke atas, jadinya V inverse seperti ini. Ya. Jadi ini kalau kita menerapkan ini, sebenarnya itu hasilnya sama aja nanti seperti yang saya tuliskan tadi, U aksen V min UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Hasilnya sama aja. Ya, seperti itu. Jadi kalian boleh menggunakan aturan pembagian secara langsung atau melalui aturan perkalian. Dengan catatan V-nya itu dipindah ke atas, jadinya V inverse. Ya, seperti itu. Nah, ini aturan aturan pembagian ya. Ini. Jadi contohnya ada 3x min 5 dibagi dengan x kuadrat plus 7. Jadi menggunakan aturan yang seperti ini. Kalian bisa eh, cek gitu ya. Jadi hasilnya apa itu sesuai dengan apa yang dituliskan secara umum. Nah, ini secara garis besarnya dalam bentuk tabel ya. Jadi terkait dengan apa berbagai macam bentuk fungsi dan juga turunannya itu secara ringkas dituliskan dalam tabel ini. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan terkait dengan turunan ya. Jadi mungkin kalian bisa mencoba dulu ya. Mungkin di poin nomor satu mungkin ya. Kalian coba dulu. Mungkin kalau sudah selesai nanti kalian bisa eh, share screen gitu ya. Jadi satu sama ini aja. Bentar. 1, 5 sama 6. Nah, coba kalian dicoba dulu. Silakan kalian boleh menggunakan secara langsung ya tanpa menggunakan limit. Kalau misalkan dalam bentuk limit itu menurut kalian ribet gitu ya. Jadi kalian bisa secara langsung seperti itu. Silakan, mungkin bisa dicoba dulu. 1, 5, dan 6. 1, 5, dan 6 aja coba. Silakan.
Silakan, kalian bisa share lewat apa itu? Boleh kalian tulis pakai tangan, silakan. Pakai pulpen itu terus langsung share screen silakan, tidak apa-apa. Atau share lewat note di HP kalian juga tidak masalah. Oh ya, ada yang siapa ini? Zoom Priumisme. Oh, Ethan silakan. Ethan sama Kimberly. Mungkin Ethan nomor satu, Kimberly nomor lima ya mungkin ya. Terus Kevin nomor ini, nomor enam. Ini saya share screen ya, Pak ya. Iya, silakan. Ntar saya substitute dulu. Silakan. Ah, ini nomor satu ya. Mm-mm. Jadi dari nomor satu ini, karena ini X-nya itu pangkat satu, berarti kan dia Mm-mm. jadi satu X pangkat nol. Karena pangkat Mm-mm. nol berarti dia habis jadi satu. Karena semua Mm-mm. pangkat nol itu habis. Lalu yang Oke. 4 akar X ini akar Mm. X itu kan pangkat 1,5. Lalu Mm-mm. 4 ini biarin dulu. Nah ini jadinya ini itu juga di pangkatnya tadi kan 1,5 itu taruh sini. Mm-mm. Lalu 1,5 ini dikurangi satu jadi 1,5 setengah dikurangi satu itu Mm-mm. berarti min min setengah. Mm-mm. Jadi ini 4 kali setengah ini 2 X pangkat min setengah. Mm-mm. Terus yang min 3 itu ini kan min 3 itu sama aja kayak X pangkat nol. Jadi karena Mm-mm. X pangkat nol ini dikurangi satu. Terus 3 kali nol ini habis nol. Berarti nol X pangkat min satu. Ya karena nol dikali berapapun juga habis. Jadi ini habis. Jadi jawabannya cuma ini saja. Tuh, X-nya yang ini, Mas. X pangkat nol berapa, Mas? X pangkat nol X min satu jadi satu per X. Oh ya. Berarti jawabannya 2X min setengah sama X satu per X ini, Pak. Oh, enggak, bukan. Yang X di awal itu X pangkat satu kan? Nah, itu Ya. turunannya berapa? Ini X pangkat nol ini. Satu X pangkat nol. Nah, hasilnya? Hasilnya satu. Oh, Ya, satu satu. ini. Ya, Ini habis. Ya. ya, ya. Makasih, Mas. Ya. Oke, Sama-sama, Pak. oke, oke. Selanjutnya, Kimberly, silakan. Oke, Kimberly, nomor berapa? 6 tadi ya? Nomor 5, mohon maaf Oh, Pak, nomor 5 sebentar ya? ya. Iya, Masih sorry. Iya. apakah sudah muncul? Iya, sudah muncul. Jadi soalnya itu kan bisa juga ditulis dalam bentuk 3x pangkat min 3 dikurangi 2x pangkat 4. Kalau misal kita pakai aturan yang tadi di mana nx dipangkatin n min 1, kan jadinya min 9x pangkat min 4 dikurangin 8x pangkat 3. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk min 9 per x pangkat 4 dikurangi 8x pangkat 3. Hmm. 3 2. Oke. Min 3 itu ya, Mbak? Iya.
9 min 4, oke. Terus min, hmm, oke, 4 pindah ruas, jadinya 3. Oke, ya, benar. Oke, ya, Makasih, Mbak. makasih, Mbak. Iya, silakan Kevin. Kevin ya, nomor 6 ya. Izin menjelaskan Bapak, jadi nomor 6 itu kan tadi pakai Mm-mm, yang perkalian yang U sama V ya. Jadi nanti mm-mm, masing-masing U sama V-nya kan diturunin. Jadi X pangkat 4 plus 2X itu kalau diturunkan jadi 4X pangkat 3 tambah 2. Terus untuk mm-mm, V-nya kan X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 kurang satu itu turunannya jadi 3x pangkat 2 tambah 4x satunya hilang karena dia apa namanya pangkat dari x-nya sendiri itu nol. Jadi ketika mm-mm. nanti diturunkan dari fungsi y ini, jadi kan u aksen kali v tambah u kali v aksen. Jadi 4x pangkat 3 plus tambah 2 kali ini x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min satu ditambah x pangkat 4 tambah 2x kali 3x pangkat 2 tambah 4x. Jadi hasilnya nanti hasil akhirnya jadi 7x pangkat 6 tambah 12x pangkat 5 tambah 12x pangkat 2 kurang 2. Ya, oke. Ya, makasih Mas Kevin. Ya, sama-sama Bapak. Oke, oke, saya lanjut ya ke berikutnya. Oke, jadi untuk lain bisa kalian coba ya nanti ya, yang lain gitu ya. Kemudian ada fungsi transenden ya. Jadi transenden itu lebih mengarah ke fungsi apa eksponensial gitu ya, logaritmik, fungsi trigonometri juga masuk ke dalam suatu fungsi transenden dan fungsi hiperbolik gitu ya. Jadi ini sebenarnya agak lebih susah ya dibandingkan dengan fungsi yang sebelumnya ya, yang secara standar gitu ya. Nah, ini dalam bentuk sinus kosinus. Nah, ini aturan-aturan yang apa itu di dalam fungsi trigonometri ya. Jadi kalau misalkan turunan dari sinus itu kosinus ya, turunan dari tangent itu secant ya, kemudian secant itu secant terus tangent kan dan seterusnya seperti itu. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh terkait dengan fungsi trigonometri. Ya, jadi kalian bisa pelajari ya terkait dengan ini turunannya gitu seperti itu. Ini fungsi log natural ya. Jadi simpelnya itu ln ya, log natural. Jadi log natural itu kalau kita jabarkan sama aja dengan log x ya dibagi dengan log di mana ini merupakan suatu bilangan positif ya, real positif ya. Ini seperti ini. Nah, gini ya. Jadi sama aja dengan log ya. Jadi kalau aturan-aturan dari dulu kalau pernah belajar terkait dengan fungsi logaritmik ya log B seperti ini ya. Ini sama aja dengan B log A seperti ini. Ya, ini aturan dari logaritma. Fungsi dari logaritma. Jadi log natural. Jadi terkait dengan turunannya ya itu seperti ini. Yaitu menggunakan apa itu aturan limit ya hasilnya itu seperti ini. Super X gitu ya. Log natural. Jadi sebenarnya ln X itu ya di sederhananya fungsi dari suatu ln X log natural X itu kalau kita turunkan itu sama aja dengan super X. Ya, seperti itu. Jadi terkait dengan log natural. Kemudian aturan rantai. Nah, aturan rantai ini sebenarnya eh, fungsi komposit ya. Gak tahu kalian pernah belajar fungsi komposit atau enggak ya. Jadi fungsi komposit itu yang seperti ini. Jadi kalau misalkan ada fungsi komposit f bundaran g ya x itu sama aja dengan f gx ini. Jadi dulu kalau misalkan belajar terkait dengan ini nih, kalau nggak salah ya dulu ya. Jadi ini g-nya itu ke sini dulu,
Ya, ini G, kemudian F-nya ke sini. Nah, yang dari sini ke sini itu disebut dengan fungsi F bundaran G. Iya, fungsi komposit. Nah, di sini kalau mencari mencari apa itu? Turunannya itu menggunakan aturan rantai. Ya, aturan rantai itu seperti apa? Seperti ini. dy dibagi dengan dx sama dengan dy du dikalikan dengan du dx seperti ini. Ya, jadi gitu. Jadi kalau kita misalkan y-nya itu sama dengan fu ya, y-nya sama dengan fu, kemudian u-nya sama dengan gx ya. Ini kalau kalau saya ganti y-nya itu sama aja dengan kalau u-nya saya ganti dengan gx ya. Kalau ini pemisalan itu sama aja dengan gx seperti ini. Ya, jadi sama aja dengan suatu fungsi komposit seperti ini. Ya, jadi Y-nya ini merupakan suatu fungsi komposit yang ada di sini. F bundaran GX. Ya, jadi ada pemisalan gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau pengen lebih jelasnya langsung kita ke contoh aja gitu ya. Sampai contoh aja. Nah, oh. Nah, ini mungkin yang ini lebih gampang ya. Nah, ini misalkan contohnya ini ya. Y sama dengan 2X plus 1 pangkat 4. Ya. Nah, ini kan fungsinya kan seperti ini. Y sama dengan 2X plus 1. Ya, seperti ini. Nah, ini kalau kita ini breakdown ya, ini kan sebenarnya kan kalau kita kembali ke aturan ini, tadi kan fungsi yang ini ya, yang secara apa, secara garis besarnya itu fungsi dari apa untuk fungsi komposit ya. Ini F bundaran GX sama dengan FGX. Ya, jadi kalau kalau yang bagian ini ya bagian ini ya, fokusnya ke bagian ini, itu kalau saya misalkan dari bagian sini ya. Tadi kan Y sama dengan F, GX seperti ini. Nah, ini untuk komposit F bundaran G, X. Artinya kan G-nya itu dikerjakan terlebih dahulu, baru F-nya. Ya kan, saya ulangi lagi, jadi G-nya itu dikerjakan terlebih dahulu, baru F-nya. Nah, ini kalau saya misalkan kayak yang tadi, Y sama dengan U, ya, U-nya itu kan yang bagian ini. Tadi kan dimisalkan U-nya itu sama dengan GX, ya kan? Kalau kalau berdasarkan yang ini, kalau berdasarkan yang ini punya kan sama dengan GX. Nah, otomatis jadinya kan Y sama dengan FU. Ya. Jadi kalau ya jika 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 U sama dengan GX maka Y-nya itu sama dengan FU seperti ini. Ya kan? Kalau misalkan U-nya sama dengan GX maka Y-nya sama dengan FU. Nah, kalau yang bagian soal ini kita terapkan seperti itu, artinya Fx-nya itu kan ini. Jadi efeknya itu kan yang membuat, bentar, ini kan saya tuliskan lagi ya, 2x plus 1 pangkat 4, seperti ini. Ya, nah artinya efeknya itu kan suatu fungsi, ya suatu fungsi 2x plus 1 yang dipangkatkan 4. Ya, jadi sebenarnya yang bagian dalam ini, itu sebenarnya suatu fungsi GX. GX. Ya, fungsi efeknya itu apa? Fungsi efeknya itu merupakan suatu fungsi GX yang dipangkatkan dengan 4. Jadi fungsi GX ini yang dipangkatkan 4 itu merupakan fungsi fx. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi kalau kita misalkan seperti ini, kalau kita misalkan 2x plus 1 ini kita misalkan U seperti yang ini ya. U sama dengan ini, ya, kita misalkan seperti itu. Artinya U sama dengan 2x plus 1, ya kalau disamakan dengan ini ya, aturan yang ini. Artinya
Ya maka ya jika ya ini saya teruskan jika U sama dengan GX, GX-nya itu apa? 2X plus 1, maka Y-nya itu sama dengan U pangkat 4. Ya, Y-nya itu sama dengan U pangkat 4. Ya, Y-nya itu sama dengan FU. FU-nya itu apa? F-nya itu merupakan U pangkat 4. Ya. Nah, aturan rantai itu secara simultan ya. Jadi gini, intinya kan gini. Nah, ini saya coba hapus dulu ya. Ya, saya coba hapus itu dulu. Intinya kan di dalam melakukan suatu turunan ini, ya, turunan ini gitu ya. Nah, artinya itu kan, nah jadi gini ya, saya coba ini kembali ke yang awal ya. Aturan rantai itu dituliskan seperti ini, ya. dy dx sama dengan dy du dibagi dengan du, sorry, dy du, dy dibagi, sorry, dy dibagi dengan du dikalikan dengan du dibagi dengan dx, ya. Oke, saya teruskan di sini ulang ya. Y aksen ini itu sama aja dengan dy dx, ya. Seperti yang di awal tadi. Nah, inti dari kita menurunkan ini ya, ini kan sebenarnya kita menurunkan ini terhadap X, ya kan? Intinya kan itu kan intinya. Nah, sebenarnya inti dari ini itu sebenarnya di bagian depan ini, paling depan ini. Kita mencari turunan Y terhadap X. Intinya itu sebenarnya. Cuma dia di breakdown menjadi dua bagian, yaitu yang bagian pertama yang ini, bagian pertama yang ini. Nah, bagian yang pertama ini, yang poin satu ini, itu punyanya Y sama dengan U pangkat 4. Ya, punyanya ini tuh, punyanya apa? Punyanya, sorry, DUDX tuh punyanya ini. Punyanya yang bagian ini. Ya, bagian U sama dengan 2X plus 1. Punyanya yang G. Ya, jadi perbagian. Jadi intinya kan tadi secara komposit ya, Y sama dengan F GX seperti ini. Nah, intinya kita mencari turunan perbagian. Itu turunan apa rantai itu. Maksudnya perbagian itu apa? Perbagian itu kita mencari ini, yang bagian ini, turunan yang bagian di dalam ini, dan mencari turunan di ini, bagian ini. Kita mencari turunan bagian G-nya, kemudian kita mencari turunan di bagian F-nya. Ya kan? Perbagian itu secara rantai. Nah, kenapa kenapa kita kita menggunakan secara rantai? Sebab fungsi yang ini itu dibagi menjadi dua bagian, itu F dan G. Ya. Tetapi kalau kita mengerjakan ini secara langsung itu juga boleh. Caranya gimana? Yang bagian ini ya, boleh. Itu dengan cara DYDX ya. Kita mencari turunan dulu. Yang terluar, yang paling luar. Yang paling luar itu apa? Pangkat 4. Ya. Artinya apa? Pangkat 4 kalau kita turunkan ini bagian ini, kita asumsikan yang bagian ini asumsi aja ya, asumsi ini, itu ibaratkan X pangkat 4. Seperti yang tadi. Kalau misalkan Fx sama dengan X pangkat N, maka F aksen X sama dengan N X N min 1. Nah, kita asumsikan 2X plus 1 sama dengan X. Nah, otomatis kalau mencari dy per dx, itu kan yang bagian ini, ya, itu jadinya 4, ya, kalau mengikuti aturan ini ya. Kemudian 2X plus 1, 4 dikurangi 1 berapa? 3. Nah, di dalam ini ada lagi nggak fungsi? Ada 2X plus 1. Nah, sebenarnya ini kalau mengikuti aturan komposit, ini sebenarnya bisa juga kalau yang fungsi sederhana X pangkat N. Ya, kalau misalkan saya ngikuti ini ya, itu kita cari yang terluar dulu,
pangkat N-nya itu jadinya NX N-1. Nah, di dalamnya ada fungsi nggak ada? Ada fungsi X. Nah, tapi kan fungsi X kalau dituangkan terhadap X itu sendiri kan hasilnya sama dengan 1. Ya kan? Nah, kalau ini bagian dalamnya itu apa? Gak hanya X dia, tapi 2X plus 1. Nah, ini kalau diturunkan terhadap X itu jadinya 2. Makanya makanya untuk mencari turunan secara langsung ya itu mencari yang terluar dulu yang pangkat 4, turun ke sini pangkat 3, kemudian yang ini jangan lupa dicari lagi turunannya. Jadinya apa? 2 kalikan 2. Jadinya 8 2X plus 1 pangkat 3. Seperti itu. Ya, sama halnya saya membuat suatu fungsi baru ya, misalkan secara umum ya. Kalau saya punya fungsi katakan AX ya plus B pangkat N ya. Nah, kalau ini kan cuma ya kalau saya ini hapus dulu ya. Kita bandingkan antara fungsi fx sama dengan x pangkat N dan fungsi fx sama dengan ax plus b pangkat N. Seperti ini. Ya, kalau yang bagian ini itu konstantanya 1. Soalnya kan 1 kalikan x sebenarnya kan. Nggak ada lain. Nah, kalau ini itu A kalikan X ditambah dengan B, ini sudah konstanta ya sama B, ya. Kemudian pangkatkan sama N. Nah, kalau ini kita cari turunnya kan secara langsung bisa. Seperti ini. Ya, ini FEK sen. Nah, kalau ini juga bisa FEK sen. Dengan cara seperti ini juga bisa. Dengan cara N-nya itu ke bawah dulu seperti ini. AX plus B pangkat N min 1. Ya. Nah, jangan lupa di dalamnya ada lagi AX plus B. Turunkan terhadap X itu jadinya A. Jadinya hasilnya AN kalikan dengan AX plus B pangkat N-1. Jadi seperti itu, logikanya seperti itu. Ya. Nah, tetapi kalau menurut aturan rantai, ini kalau secara langsung ya, kalau kalian sudah paham secara langsung itu kalian bisa menggunakan secara langsung atau menggunakan aturan secara rantai. Kalau yang bagian ini tuh kita menggunakan aturan secara rantai, ini juga bisa dengan cara misalkan U-nya itu sama dengan AX plus B, ya, yang mengakibatkan Y-nya itu sama dengan U pangkat N. Sama halnya dengan yang ini. Ya, makanya ini perbagian ditarik turunannya DU DE turunannya apa? Yang ini DY DU turunannya apa? Kan ada dua bagian ini, DY DU dan DU DX. Yang DY DU itu punyanya yang ini, yang DU DX itu punya yang ini. Ya hasilnya sama aja sebenarnya. Kalian menggunakan secara langsung. Jadi kalau kalian menggunakan secara langsung itu cari yang terluar dulu, paling luar fungsi yang paling luar dulu. Kemudian turunan yang di dalam itu jangan lupa diturunkan lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan ini DU DX ini dicari turunannya itu kan hasilnya ya, ini hasilnya ini ya. Itu sama aja dengan A itu sendiri yang bagian ini. Ya, kalau U-nya sama dengan AX plus B, kemudian saya cari turunan DU DX itu hasilnya sama dengan A. Kalau yang ini saya turunkan DY DU, fungsi Y diturunkan terhadap U, ini hasilnya, itu hasilnya N U pangkat N-1, seperti itu. Hasilnya sama aja, nanti. Ya, jadi kalau misalkan saya bandingkan ya, misalkan tadi fx ya, AX, sorry, AX plus B N ya, kemudian f aksen X sama dengan N A gitu ya, AX plus B N min 1. Ini cara yang pertama, secara langsung. Kalau cara yang kedua, dengan cara misalkan U-nya itu sama dengan AX plus B, ya ini turunan terhadap X itu kan jadinya gini, A itu sendiri, DU DX. Kemudian untuk yang Y sama dengan U pangkat N, ya ini kan pangkat N kan, jadinya DY DU itu sama dengan N U N-1. Ya, ini kalau saya gabungkan ini dan ini,
Jadinya hasilnya seperti ini juga. N kalikan A, U pangkat N-1. U-nya itu sendiri itu apa? U-nya itu sama dengan ini. Ya, jadi kalian bisa menggunakan itu. Cara yang pertama atau cara yang kedua. Ya, kalau cara yang kedua ini menggunakan aturan yang berasal dari fungsi komposit, yang aturan rantai tadi. Ya, kenapa kok sekali lagi kenapa kok menggunakan aturan rantai? Sebab di sini ada dua bagian fungsi. Itu ini yang bagian Y, ya yang bagian F, ini yang bagian G di sini. Ya, yang F ini terhadap U, yang ini U terhadap GX. Ini terhadap X yang ini. U-nya terhadap X. Ya, di sini yang maksudnya G-nya gitu ya, sorry. G-nya ini terhadap X. Kalau ini F-nya terhadap U dan ini G-nya terhadap X. Ya, GX itu kan sama aja dengan U tadi dimisalkan. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan saya ulangi lagi, kalau misalkan ada fungsi seperti ini, F GX seperti ini, ya yang merupakan eh, asal dari fungsi komposit, ya kemudian kita misalkan U-nya sama dengan GX, yang mengakibatkan Y-nya itu sama dengan FU itu sendiri. Ya, jadi beda ya. Kalau kalian sudah mendapatkan fungsi ini, itu turunan U, ya turunan yang ini, terhadap X. Kenapa kok terhadap X? Sebab dia memuat variabel X. Tetapi kalau yang ini, itu bukan dy dx lagi, bukan turunan y terhadap x lagi. Sebab kenapa? Sebab di sini nggak ada variabel x, tapi variabel u. Jadi di sini harusnya dy dibagi dengan du turunannya. Jadi dalam mencari turunan itu tergantung dari variabel yang dia memuat variabel apa. Ya, jadi dalam mencari turunan terhadap apa, misalkan terhadap x, terhadap z, terhadap dan sebagainya, itu sebenarnya tergantung dari dia memuat variabel apa. Kalau dia membuat variabel X, yang bagian ini, U-nya, itu masih bisa diturunkan terhadap X. Tetapi kalau sudah berubah FU seperti ini, dia tuh nggak bisa turunkan terhadap X, tapi dia turunkan terhadap U itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan aturan yang ini, yang pertama, atau menggunakan aturan rantai. Seperti itu. Oke. Nah, coba yang bagian ini, ya, itu yang nomor 1, terus nomor 1 sama 3 aja, nggak apa-apa. Silakan dicoba dulu. 1 sama 3. 1 dan 3. Silakan. Yang share screen ini ya, yang lainnya gitu ya, biar ini sama-sama dapat. 1 sama 3. Kalian boleh atau kalian kalau pengen tantangan ya, kalian boleh menggunakan dua cara yang tadi. Cara yang pertama sama cara yang kedua. Nanti sambil saya bimbing nggak apa-apa. Jangan takut ya. 1 sama 3. Bentar. Ya nomor 1 itu mungkin ini siapa ini? Mbak Usnul ya. Nomor 3 itu siapa ini? Nggak tahu ini. Satunya siapa? Oh, saya Belum. Fariza, Pak. Maaf Oh, lupa ini. iya, Fariza, silakan. Iya. Mbak Husnul dulu, silakan. Nomor 1, kan bisa menggunakan dua cara. Oh, baik, Pak. Ini apakah terlihat? Iya, terlihat tapi bisa di-rotate, Mbak. Di rota, rot, ini, dirotasi. Bisa nggak? Oh, gimana ya, Pak, Tam- rotasinya? tampilan di
Di saya itu vertikal di sini. Oh iya, Iya. benar, Pak. Mm-mm. Oke, ya, silakan. Jadi yang nomor satu itu kan fungsinya x kuadrat plus 4x plus 6, terus Hmm. dalam kurung akar 2, pangkat 2. Nah, yang pangkatnya tadi itu diturunkan jadi 2, terus Hmm. fungsi dalam kurung itu 2 kurangi 1, jadi pangkat 1 tidak perlu ditulis, baru Hmm. dikali dengan turunan dari dalam kurung tersebut. dua Hmm. x plus 4 karena turunan dari x kuadrat adalah 2x Hmm. pangkat 1 plus Hmm. 4x, x-nya pangkat 0 jadi nggak usah ditulis. Hmm. Terus hasilnya jadinya 4x plus 8 dikali x kuadrat plus 4x plus 6, Bapak. Ya, oke. Oke. Cara yang kedua, bisa nggak? Cara kedua nggak bisa ya? Iya, cara yang kedua kurang bisa. Ya, nanti saya jelaskan ya. Selanjutnya yang Mas siapa ini? Satunya, nomor 3. Silakan. Oh iya Pak, sebentar. Hmm. Oke. Apakah sudah terlihat Pak? Iya, sudah terlihat. Nah, jadi di Oke. sini tadi kan awalnya itu Y sama dengan 2 2 sin 7x pangkat 2. Nah, Hmm. ini itu U-nya itu U-nya itu 2 sin ini. Hmm. Nah, itu nanti di dalamnya kan ada 7x pangkat 2. Hmm. Nah, itu diturunkan juga yang ini. Jadi ini turunan sin itu jadi cos. Jadi 2 Hmm. cos 7x pangkat 2. Lalu yang di dalamnya itu diturunkan juga jadi 14x. Lalu itu dikalikan aja nama yang di depan 2. Jadi 28x cos 7x pangkat 2. Hmm. Oke. Ya benar. Cara yang kedua, Mas? Masih bingung juga? Masih bingung juga, Pak. Iya, ntar saya jelaskan aja. Oke ya, makasih Mas. Ya. Oke, ya, saya coba ini ya, coba menjelaskan yang cara kedua ya. Jadi kalau misalkan yang poin nomor satu ya, Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 6 ya. Jadi kalau ini, ya bagian ini, jadi ini yang dimisalkan, U-nya itu kan sama dengan GX seperti ini. Nah, GX itu sendiri itu apa? GX itu sendiri itu isinya X kuadrat plus 4X plus 6. Nah, akibatnya kan Y-nya itu sama dengan F U. Nah, F U itu sendiri itu apa?
U pangkat 2. Ya, U-nya itu isinya apa? Isinya GX. GX itu apa? X kuadrat plus 4X plus 6. Nah, kan inti dari ini kan mencari DY, DX. Nah, kita breakdown menjadi dua, yaitu apa? DY, DU dikalikan dengan DU, DX. Nah, kita sudah punya informasi Y sama dengan U kuadrat. Nah, kalau mencari turunannya, hasilnya 2U pangkat 1. Satunya sudah saya tulis ya. Tuh. Kemudian selanjutnya du dx. Kita punya informasi U sama dengan X kuadrat plus 4X plus 6. Kalau saya turunkan terhadap X, jadinya apa? 2X plus 4. Ya. Nah, U itu sendiri itu apa? U-nya itu sama dengan X kuadrat plus 4X plus 6. Kita balikin lagi ke kondisi awal. Bentar. Ini jadinya 2X kuadrat plus 4X plus 6. Terus kalikan dengan 2X plus 4. Seperti ini. Ya, hasilnya sama aja kayak yang tadi. Yaitu pemisalan ya, yang pemisalan. Oke. Oke, nanti saya share ini ya. Ini saya record ya. Nanti saya share hasil recordnya ke kalian. Untuk yang poin nomor 3 sama aja sebenarnya. U-nya itu dimisalkan 7X kuadrat. Akibatnya Y-nya itu sama dengan FU. FU itu apa? FU itu 2 apa? Sinus U. U-nya itu apa? U-nya itu 7X kuadrat. Nah, intinya kan sekali lagi kan mencari DY, DX dengan dua informasi, yaitu DY dibagi dengan DU. Kenapa kok turun terhadap U, Y-nya? Soalnya dia hanya membuat variabel U. Kalikan dengan DU, DX. Ya. Gampangannya gini, ini kalau kalau secara gampang-gampangan ya, ini kalau kalian perhatikan ya, DY dibagi dengan DU, kalikan dengan DU dibagi dengan DX. Ini kok saya coret ya gini ya, ini gampang-gampangannya ya. Tapi ini nggak boleh sebenarnya. Kalau gampang-gampangannya ya, DY, DU, DU. Ini kan hasilnya kan DY, DX sebenarnya. Ya, artinya apa? Artinya dalam mencari turunan Y terhadap X, itu diperoleh dari dua informasi. Sumbernya itu ada dua. Yaitu apa? Sumber dari yang ini, sumbernya, dan sumber yang dari ini. Makanya ada dua langkah di situ. Ya, sumbernya ada dua. Nah, ini tinggal tinggal kita masukin aja DY, DU. Artinya turunan Y terhadap U, artinya 2 cos U. Kalikan dengan U terhadap X. Jadinya 14X. Nah, ini kalau saya tuliskan lagi di sini DY DX itu jadinya 28 X cos U. Nah, U-nya itu kembalikan lagi ke kondisi awal itu 17X kuadrat. Ini. Jadi hasilnya 28 X cos 7X kuadrat. Ya, seperti itu ya caranya ya. Kalau menggunakan aturan rantai. Oke, terus kita lanjut ke bagian ini. Nah, ini kalau misalkan turunannya derajatnya ini ya, tingkatnya itu lebih dari satu. Ada tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Artinya kalau
turunan tingkat 2 artinya dia diturunkan sebanyak 2 kali. Ya, kalau tingkat 3 artinya turunan eh, sebanyak 3 kali. Jadi kalau misalkan saya punya punya fx sama dengan x pangkat n tadi yang kayak tadi, jadi kalau misalkan ada double double aksen gini, itu artinya ini itu diturunkan 2 kali. Ya, kalau ini diturunkan 2 kali jadinya n-1 x n-2. Ya, itu kalau diturunkan terhadap 2 kali terhadap x. Jadi itu eh, tingkat itu merupakan seberapa banyak sih itu apa suatu fungsi itu diturunkan ya terhadap x seperti itu. Oke, ini turunan tingkat tinggi ya. Jadi maksudnya bisa tingkat 2, 3 dan seterusnya. Ya itu. Jadi ini terkait dengan sebenarnya ini yang terpenting kalian kalau sudah tingkat 1 itu sudah kalian tahu caranya ya, itu tingkat 2 tinggal melakukan hal yang sama seperti tingkat 1 dan seterusnya. Kalau tingkat 3 berarti kelanjutan dari tingkat 2. Jadi kalian jangan ngitung dari awal lagi ya. Jadi 1 kalau sudah 1 sudah dapat tingkat 2, kalau tingkat 2 sudah dapat tingkat 3. Kalau tingkat 3 sudah dapat tingkat 4 dan seterusnya. Jadi itu secara berkelanjutan gitu ya. Oke, apa ini? Oh ini yang tingkat itu ya sampai tingkat 4 ini ya. Oke. Oke. Nah, untuk yang ini ya, untuk yang bagian ini dia itu ini ya apa ya? Bentar ya. Saya tuh dalam bentar. Oke. Jadi bentuk yang bagian ini kan ada dua dua ini ya, dua bentuk ya. Y sama dengan sesuatu gitu ya, X ya. Y sama dengan X, sesuatu X gitu ya. Beda dengan ini kalau kalian perhatikan bagian ini. Kalau yang bagian nomor 2 itu campur antara X sama Y. Nah, kalau yang bagian ini itu disebut dengan bentuk eksplisit. Artinya apa? Eksplisit itu artinya eh, posisi antara Y sama X itu terpisah. Bisa dipisah gitu ya. Tapi kalau ini itu dalam bentuk implisit. Artinya X sama Y itu campur. Misalkan ini ya, ini X sama Y kan dicampur ya. Nih, ya. Jadi artinya ada bentuk eksplisit, ada bentuk implisit. Nah, sebenarnya kalau kita mengarah ke contoh yang ini, ya contoh satu ya, kan yang bagian ini ya. Yang bagian ini itu bentuk eksplisit. Kalau bentuk eksplisit itu yang teman-teman kerjakan sebelum-sebelumnya itu ya, itu bentuk eksplisit. Nah, kalau kalian misalkan ada instruksi ya untuk carilah turunan ini terhadap X ya untuk tingkat 1 aja gitu ya. Itu kan kalian gampang ya, DY dibagi dengan DX. Itu sama dengan cos 2X gitu. Terus yang di dalam jangan lupa kalikan 2. Ya 2 cos 2X. Itu kalau bentuk eksplisit ya. Tetapi kalau dalam bentuk bentuk ini implisit, misalkan ini itu caranya sebenarnya kalian bisa sebenarnya kalian bisa ini apa bisa secara langsung. Jadi fungsi yang implisit ini fungsi implisit namanya. Bentuk bentuk implisit. Artinya campur antara X sama Y. Jadi kalian bisa misalkan gini ya, carilah turunan ini, turunan yang bagian ini ya, yang bagian ini itu terhadap X misalkan ya.
Kalian turunin aja seperti biasa. Misalkan kita fokus ke bagian ini, ke bagian yang bagian ini dulu. Nah, ini kalau saya turunkan terhadap X gitu ya, XY, gini. Itu sama aja kalian menggunakan prinsip ini. UV aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Sama. Jadi kalian bisa menulisnya seperti ini. X aksen, ya. Kemudian sini Y plus X Y aksen. Kalau sesuai sama aturan ini yang di atas ya. Nah, X aksen itu sendiri kan makna dari Y aksen itu, ya saya teruskan sini. Y aksen itu merupakan DF DX atau DY DX. Ya, ingat ya, Y itu sama dengan suatu fungsi fx. Jadi kalian bisa tuliskan seperti ini. Ya, artinya kalau ini saya turunkan terhadap X bagian ini, artinya X aksen itu artinya apa? Artinya dx dx kalikan dengan Y plus X dy dx. Nah, X diturunkan terhadap X itu sendiri kan hasilnya satu. Nah, makanya sini hasilnya sama dengan Y plus X dy dx. Nah, ini dibiarin aja, jangan jangan diubah dalam bentuk lain. Soalnya soalnya kita nggak tahu Y itu merupakan fungsi seperti apa. Kan tadi kan saya misalkan Y-nya itu sama dengan fx. Nah, kenapa sih bentuknya tetap seperti ini? Sebab kita nggak tahu Y-nya itu fungsi fx yang seperti apa. Ini secara umum maksudnya. Makanya kita tuliskan tetap seperti dy dibagi dengan dx. Nah, kemudian yang bagian dengan ini, bagian y aja, diturunkan terhadap x, itu jadinya dy dx. Seperti ini. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian yang bagian min E pangkat X, ini kalau saya turunkan terhadap X, jadinya E pangkat X itu sendiri. Ya, suatu eksponensial pangkat E, kalau saya turunkan terhadap X, itu hasilnya X itu sendiri. Jadi gitu ya, cara cara pengerjaannya ya. Jadi tetap kalian seperti biasa, ya ini aturan apa aturan seperti ini ya. Cara jadi U aksen V plus UV aksen. Ya. Jadi makna dari x aksen itu sendiri itu sebenarnya dx dx. Artinya x itu sendiri diturunkan terhadap x dan hasilnya satu, ya kan? Oke, saya hapus dulu ya. Nah, tadi kan yang bagian ini itu hasilnya kan ini y ya, kemudian plus x dy dx. Sorry, ini dy dx. Ya, yang bagian ini ya. Kemudian yang bagian ini itu hasilnya dy dx. Yang bagian ini tetap e pangkat x. Nah, yang bagian ini itu sama dengan nol. Soalnya suatu kostata diturunkan terhadap X itu hasilnya sama dengan nol. Ya. Nah, kalau kita tuliskan ulang ini ya. Ini kan kita sudah dapat bagian ini, bagian ini, bagian ini. Kita tuliskan ulang jadi seperti ini. Y plus X dy dx plus dy dx min E pangkat X sama dengan nol. Ya. Kemudian kita sederhanakan. Y plus dy dx kan ini sama aja sumber titik ini. Kita keluarin 1 plus X dy dx min E pangkat X sama dengan nol. Ya. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Jadinya yang bagian E pangkat X itu pindah ruas ya ke kanan. Jadinya 1 plus X dy dx itu sama dengan E pangkat X min Y. Ya. Kemudian dy dx yang
1 plus X itu pindah ke bawah. Jadinya E min X pangkat X dibagi dengan 1 plus X. Seperti ini. Ini untuk turunan tingkat pertama. Ya, jadi kalian dalam mengerjakan turunan dari suatu fungsi yang bentuknya secara implisit, artinya itu campur antara X sama Y, itu sama halnya dengan mencari turunan di bagian bentuk eksplisit. Jadi kalian jangan bingung gitu ya. Nah, misalkan ini saya kasih contoh lagi. Misalkan ini ada yang bagian ini ya, yang bagian 2 ini. Nah, di bagian 2 ini ya. Di bagian 2 ini, kalau saya turunkan terhadap X ya, bentar ya, ini sebenarnya ada kaitannya sama ini. Sama yang bagian ini. Yang bagian eh, slide selanjutnya. Nah, kenapa kok D besar ini di sini simbolnya D besar gitu ya? Sebab dia ini apa? Gini. Kalau misalkan Y sama dengan Fx ya, itu kalau secara umum itu DY kan bentuknya itu Fx sebenarnya kan bentuknya seperti ini. Nah, tapi kalau bentuk implisit itu bentuknya seperti ini. X, Y. Nah, ini bentuk bentuk eksplisit dibentuk implisit. Ya, ini misalkan saya katakan Z gitu ya, Z gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bentuk eksplisit antara Y sama X itu dia terpisah. Tetapi kalau implisit antara X sama Y itu dia gabung. Makanya itu bentuknya fungsinya itu seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih bedanya D besar ya? D ini besar ini sama DX. Bedanya apa sih DX gini sama D ini? Kalau DX itu dia itu bentuk fungsinya itu seperti ini. Dia itu terhadap X saja. Makanya D-nya itu kecil. Tetapi kalau D-nya besar seperti ini, artinya fungsinya itu memuat lebih dari satu. X, Y gitu. Makanya saya menggunakan DX. Ya, jadi seperti itu. Ini hanya sebatas informasi ya. Antara explicit sama implisit. Nah, kalau saya menggunakan ini mencari turunan terhadap X ya, kalau ini yang ini ya, itu saya bisa menuliskan seperti ini. D besar X ya, X Y plus Y pangkat 3. Sama dengan DX gini. Ya, ini sama halnya dengan yang tadi. Hitungan terhadap X ya, jadinya Y plus X DY DX. Yang ini jadinya 3Y kuadrat DY DX. Sama dengan 0. Seperti ini. Nah, ini kalau saya sederhanakan lagi, ya Y-nya pindah ruas ke sebelah kanan ya, yang bagian ini. Itu jadinya X plus 3Y kuadrat DY DX sama dengan minus Y. Kemudian DY DX itu jadinya min Y dibagi dengan X plus 3Y kuadrat. Seperti ini hasilnya. Ya, jadi ini yang bagian ini sama halnya dengan mencari turunan seperti biasa. Jadi 3Y kuadrat ya yang paling luar itu dikerjakan dulu, kemudian yang paling dalam itu nanti dikerjakan setelahnya pangkat sama kayak yang tadi. Ya, di sini kenapa kok dy dx sekali lagi y itu sama dengan suatu fungsi fx. Ya, dimana kita nggak tahu fungsi f-nya itu seperti apa. Jadi secara umum ya seperti itu. Jadi hasilnya itu seperti ini. Min y dibagi dengan x plus 3 y kuadrat. Oke, oke.
Misalkan yang ini ya, contohnya ya, yang bagian ini ya, ini dituliskan seperti ini, D besar X, D besar X 10. Ya, ini seperti biasa yang bagian ini, hasil turunan yang bagian ini, itu hasilnya seperti ini. Dia menggunakan prinsip yang ini, yang sudah tadi saya informasikan. Jadi U aksen V plus U V aksen. Seperti ini. Ya jadinya 3x kuadrat Y kuadrat plus 2x pangkat 3 Y, ya. Y-nya kan tadi pangkat 2 turunan terhadap X, jadi turun yang bagian ini, yang bagian 2 ini, itu turun ke sini, jadi 2. Jadinya 2 X pangkat 3 Y pangkat 1. Jangan lupa Y-nya diturunkan lagi di dalamnya. Soalnya kan kalau pangkat dia diturunkan lagi dalamnya. Sama kayak yang tadi, misalkan eh apa ya tadi? Yang tadi yang fx yang ax plus b itu pangkat n gitu. Nah ini kalau turun terhadap x kan ini dulu yang paling luar, kemudian yang paling dalam. Sama aja dengan yang y juga berlaku. Hasilnya itu seperti ini. Itu ya. Oke. Ya, coba sebagai latihan ini semua latihan terakhir ya. Nomor 2 coba. Siapa yang ingin tahu? Nanti share screen. Nomor 2. Oh jangan terlalu gampang gitu. Ya, malah nomor 2 sama 3. 2 sama 3. Silakan. Nomor 2 sama 3.
Silakan. Nomor 2 sama 3. Belum ada yang bisa ya? Oke, saya jawab ya.
Jadi untuk yang bagian ini, kalian pelajari lagi ya. Yang bagian ini nih ya, itu hasilnya 3x kuadrat Y plus plus x pangkat 3 Y aksen, ya. Kemudian plus Y kuadrat plus 2xy, ya, 2xy Y aksen. Seperti ini, sama dengan 0. Ya, jadi ini kalau saya sederhanakan jadinya plus Y kuadrat, kemudian x pangkat 3 plus 2xy Y aksen sama dengan 0. Jadi pindah ruas ya gitu ya. Jadi kalau saya pindah ruas seperti ini, jadinya minus 3x kuadrat Y plus Y kuadrat dibagi dengan x pangkat 3 2xy. Seperti ini. Y aksen itu sama aja dengan dy dx gitu ya. Oke, itu nomor 2. Untuk nomor 3, itu seperti yang saya sampaikan tadi itu di apa diturunkan dulu yang paling paling luar ya, baru yang bagian dalamnya. Jadinya itu seperti ini. Eh, setengah x y min 1 min setengah, kemudian kalikan dengan y plus x y aksen, ya, plus y aksen sama dengan 0. Seperti ini. Ya, jadinya ke sana xy min 1, ya. Bentar, saya tulis gini. Y plus xy aksen dibagi dengan 2 xy min 1 plus y aksen sama dengan 0. Ini kalau disederhanakan bisa, tapi lumayan ini ya. Jadi kalau misalkan disederhanakan, jadinya bentar ya. Luasnya pindah ke sana ya gitu ya. Jadinya y plus x y aksen, nah, terus plus y aksen 2 akar xy min 1 dibagi dengan ini. 2 akar xy min 1. Ya. Nah, ini nanti dikeluarin. Y aksinya sama dengan yang ini. Keluarin. Ya, kemudian pindah ruas ke sana. Ya, seperti itu. Jadi bisa kalian lanjutkan ya. Jadi, sekali lagi, dikerjakan dulu yang paling luar, baru ya bagian dalamnya. Itu ya. Nah, min satu ini kenapa kok gak ini di bagian sini? Soalnya dia itu suatu konstanta. Jadi, sama dengan 0. Gitu ya. Ini itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan turunan.